Eropa sekarang melarang film. Iya, iya, persis seperti di Jerman, Nancy. Jerman telah memutuskan bahwa film yang akan saya tunjukkan trailernya kepada Anda ini tidak boleh ditonton oleh warga Jerman, karena mungkin dapat memicu kekerasan. Berbeda dengan semua film kekerasan lainnya, yang satu ini memiliki sedikit pesan politik. Dan mari kita lihat, apakah Anda bisa menebaknya sebelum kita sampai ke trailernya. Anak laki. Kenyataannya adalah ini. Kalian semua sedang dimanfaatkan. Tentu saja. Warga yang menjadi vigilante ini memberikan keadilan dengan caranya sendiri, yang diyakini sebagian orang tidak mampu diberikan oleh pihak berwenang, menargetkan baik para penjahat maupun mereka yang berkuasa yang dituduh membiarkan kejahatan berkembang tanpa kendali. Sudah banyak yang dibicarakan tentang saya, jadi saya pikir Anda sebaiknya mendengar langsung dari saya. Saya di sini untuk membantu Anda mengambil kembali kendali itu. Negara, pengadilan, polisi. Jadi Anda pikir mereka telah mengecewakan Anda, tapi tidak. Tidak, mereka hanya ada untuk mengendalikan Anda. Apakah Anda menginginkan keadilan? Sekarang, Anda harus bertanya pada diri sendiri pada titik ini dalam film. Apa yang dirasa perlu dilarang oleh negara Jerman jika ini tidak benar? Sekarang, kalian semua pasti sudah melihat jutaan film aksi dengan alur cerita seperti ini, yang menentang pemerintah. Dan film-film itu tidak pernah dilarang. Jadi, apa sebenarnya tentang film ini yang tidak ingin mereka biarkan kalian tonton? Tunggu saja. Ya! Ayo kita cari darah segar. Berjalan di jalan saja, kamu bisa ditusuk atau dirampok. Dia benar-benar pahlawan. Kita butuh lebih banyak orang seperti ini. Apa yang dilakukan negaramu? Tidak ada. Sistem kita saat ini gagal melindungi warga negara kita. Dia memang yang asli. Dia sedang mempermainkan kita. Bagaimana jika semua yang pernah mereka ajarkan padamu ternyata omong kosong belaka? Kita bisa mengubah sejarah. Citizen Vigilante. Kisah yang sedang dilarang karena mereka takut itu akan memicu kekerasan terhadap para migran. Namun, Ani dan produsernya mengklaim bahwa mereka bukan Nazi. Oke, apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah film tentang seorang pria yang menyadari bahwa negara tidak akan melindunginya. Dan negaranya dari kekerasan yang sedang terjadi. Kekerasan yang sebagian besar dari kita bisa saksikan sendiri. Dan karena itu, dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Tentu saja, ini bukan alur cerita yang nyata. Masalahnya adalah, ini terasa sangat, bahkan anehnya, mirip dengan sesuatu yang diam-diam kita semua harapkan bisa terjadi di negara kita sendiri. Tentu saja, kita tidak mendukung tindakan main hakim sendiri yang bersifat kekerasan dalam bentuk apapun. Namun, gagasan bahwa kita mungkin tidak perlu mulai melawan kekuatan jahat yang membiarkan kekerasan ini tumbuh di kota-kota kita sendiri adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh pemerintah Jerman sampai-sampai mereka ingin melarang film ini. Mari kita baca tentang hal itu. Jadi, film aksi thriller Citizen Vigilante dibintangi oleh Armie Hammer. Bagi kalian yang belum tahu, dia adalah sosok yang sangat kontroversial. Itulah sebabnya dia bisa mengambil peran ini. Dan film ini telah dilarang di Jerman karena kekerasan ekstrim dan dugaan pesan anti-migran, menurut sutradara Bull. Film yang digambarkan sebagai versi modern dari Death Wish ini akan dirilis di Amerika Serikat pada hari Jumat oleh Quiver. Sistem penilaian menolak memberikan kami rating di Jerman. Jadi sekarang kamu hanya bisa menontonnya jika membawanya dalam bentuk Blu-ray dari Austria atau Swiss, kata Bull kepada Daily Telegraph. Tapi menurutku mereka melakukan itu dengan sengaja. Itu adalah keputusan penyengsoran yang disengaja. Saya menyewa pengacara untuk mengajukan keberatan. Tapi kami kalah dalam pemungutan suara 6-2 karena saya diberitahu bahwa film tersebut dianggap menghasut kekerasan terhadap migran. Sekarang, coba katakan. Berapa banyak film aksi yang sudah kamu tonton, yang menghasut kekerasan secara umum terhadap berbagai kelompok, terhadap berbagai jenis orang? Kamu mungkin sudah melihat banyak sekali film yang menyerang pria kulit putih jahat, pria yang punya uang, pria yang punya perusahaan. Dan film-film itu, mereka tidak pernah dilarang, karena kita mengerti bahwa itu hanyalah film dan tujuannya untuk memberikan hiburan aksi. Tapi khusus di sini, ketika ceritanya terasa sangat realistis, alih-alih Jerman berkata, kamu tahu, kita seharusnya tidak mendorong narasi main hakim sendiri.
Tapi mungkin jika memang ada kebutuhan seperti itu dan kita sangat takut akan hal itu, mungkin saja pelaku main hakim sendiri ini ada benarnya. Tidak, sebaliknya. Mereka justru mendukung penyensoran. Variety telah menghubungi Jerman, lembaga pemeringkat FFSK, untuk meminta komentar. Citizen Vigilante, yang dimulai dengan seorang ibu ditikam sampai mati oleh penjahat di depan putranya. Menampilkan Hammer sebagai Sanders, seorang pria biasa yang marah karena runtuhnya hukum dan ketertiban, dan memutuskan untuk memberikan keadilan main hakim sendiri kepada para penjahat dan pejabat korup yang melindungi mereka. Target utamanya adalah para migran, meskipun tidak hanya mereka. Lalu mereka membahas fakta bahwa Hammer adalah sosok yang bermasalah. Berbicara tentang keputusan untuk memilih Armie Hammer, yang menghadapi beberapa tuduhan pelecehan seksual pada tahun 2021 sebagai pemeran utama, Ball mengatakan itu karena dia adalah aktor yang hebat, dan juga karena dia telah dikucilkan dan ingin bekerja serta tidak ada dakwaan atau gugatan. Dia hanyalah seorang pria yang terkenal dan dia bermain-main. Dia pria tampan dan karismatik yang bisa saja menjadi James Bond. Faktanya, dia sangat cocok untuk peran itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan Ball. Aku sudah lama menjadi penggemar film-filmmu, kamu tahu, Far Cry saat aku tumbuh besar adalah salah satu film favorit kakakku. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa kali kami menontonnya bersama. Tapi kamu punya film baru yang sudah keluar, Citizen Vigilante. Berita terbaru sekarang adalah film itu telah dilarang di Jerman. Jadi, bisakah kamu ceritakan sedikit tentang apa sebenarnya kontroversi yang dimaksud di sini? Ya, maksud saya film itu menampilkan Armie Hammer yang pada dasarnya tinggal di Kroasia, semacam pengusaha kaya, dan dia melawan ketidakadilan pada dasarnya. Dan dia berubah menjadi pahlawan media sosial. Dan omong-omong, sekali lagi, premis dari banyak film yang pernah kamu tonton. Ada seorang pria, dia melihat sesuatu yang tidak benar. Dia memutuskan untuk memperjuangkannya. Seperti Spider-Man, maksud saya Superman. Sekarang, Spider-Man belum dilarang di Jerman, karena mengajarkan anak SMA untuk pergi keluar sana dan mencoba menyelamatkan dunia. Tidak. Tapi film ini dilarang. Salah satu hal yang dia lakukan adalah dia mengejar para pelaku pemerkosaan berkelompok. Seperti orang-orang itu, mereka. Mereka memperkosa seorang gadis secara beramai-ramai, seorang gadis berusia 15 tahun. Dan dia bertanya kepada gadis itu, apakah dia merasa mendapatkan keadilan dalam bentuk apapun. Dan dia berkata tidak, karena kenyataannya banyak pemerkosaan berkelompok yang terjadi di Eropa oleh para migran muda tidak benar-benar diproses secara hukum. Ini benar. Dan ngomong-ngomong, saya tidak mendukung mengagung-agungkan Hollywood. Saya pikir film-film seringkali memiliki pesan yang sangat-sangat berbahaya. Dan saya tidak suka itu dan saya tidak menghargai itu. Tapi saya percaya bahwa jika sebuah cerita memiliki pesan, maka orang-orang harus punya hak untuk mendengarnya dan melihatnya, serta memutuskan sendiri. Kisah tentang gadis-gadis muda yang belum mendapatkan keadilan atas hal-hal mengerikan yang terjadi pada mereka adalah tepat jenis cerita yang ingin Anda lihat dalam sebuah film Hollywood. Saya tidak tahu apakah Ball berasal dari Hollywood, tapi idenya sama. Anda ingin mendengar kisah-kisah tentang apa yang sedang terjadi. Dan bahkan jika itu fiktif, kita semua pernah menonton film fiktif. Sangat konyol bahwa mereka melarang ini, tapi itu hanya karena satu alasan saja. Ini menyampaikan narasi yang ditakuti pemerintah, bahwa orang-orang mungkin harus mulai mengambil tindakan sendiri dan tidak mempercayai negara karena negara adalah bagian dari masalahnya. Itu adalah hal terakhir yang mereka inginkan. Mereka tidak ingin anarki. Jadi, bahkan menanamkan ide itu ke dalam pikiran siapapun adalah sesuatu yang mereka rela larang. Sayangnya bagi mereka, semakin Anda mencoba melarang sesuatu, semakin banyak orang yang mencarinya. Orang-orang lolos dari hukuman. Dan ada sebuah kasus di Hamburg, Jerman, 3 tahun lalu, di mana 12 migran muda, mereka bahkan tidak masuk penjara dan mereka bebas, serta tinggal di kota yang sama dengan gadis muda yang mereka perkosa. Itu menjijikkan. Dan itu sangat tercela. Dan ini adalah kisah yang perlu diceritakan. Kisah nyata adalah alasan dibuatnya film. Ini bukan hanya tentang fiksi saja, ini tentang kita bisa belajar lebih banyak tentang hal-hal yang terjadi di dunia yang mungkin tidak bisa kita akses. Ironisnya lagi, dari pelarangan ini adalah aku mungkin tidak akan pernah menonton Citizen Vigilante. Aku mungkin juga tidak akan pernah mendengarnya. Tapi sekarang, karena mereka berusaha menghentikannya karena takut dengan retorika yang mungkin muncul, justru itu membuatku ingin menontonnya. Dan aku yakin banyak dari kalian juga merasakan hal yang sama. Ini posternya. Jika sebuah film dari Nilberg begitu tepat sasaran sampai Jerman harus melarangnya, mungkin memang ada sesuatu yang benar dari film itu. Alur ceritanya,
Seorang pria Amerika di Eropa sedang melawan epidemi pemerkosaan oleh migran yang menjadi masalah besar karena para pemimpin Eropa telah mengkhianati dan mengecewakan rakyat mereka. Ternyata, hal seperti ini dilarang pada tahun 2026, Anihama. Sejujurnya, sangat mengejutkan bahwa mereka melarang ini. Apakah ini nilai-nilai yang Anda ajarkan kepada anak-anak Anda? Saya mengajarkan kepadanya nilai-nilai dari Al-Quran dan nilai-nilai dari keluarga kami. Maaf kami melakukan itu. Kami pikir dia menginginkannya. Kamu pikir dia ingin kamu menariknya dan membawanya ke semak-semak, lalu menjadi bagian dari pesta itu. Dia ingin kamu menutup mulutnya, sementara 7 temanmu bergantian memperkosanya. Dia harus merangkak keluar dari semak-semak itu dengan tangan dan lututnya. Dan sekarang, dia hidup setiap hari dengan ketakutan atas apa yang mungkin kamu dan teman-temanmu lakukan sejak kamu dibebaskan. Penacaramu memang bekerja sangat baik, omong-omong, menggambarkan mereka sebagai korban. Apa itu? Integrasi traumatis. Sekarang kami benar-benar mendapatkan bantuan psikologis dan dukungan. Kami akan menjadi lebih baik di masa depan. Saya berjanji. Itu adalah jawaban yang benar. Satu-satunya masalah adalah di media sosialmu. Sejak kejadian itu, saya tidak melihat adanya penyesalan. Atau empati. Bahkan, saya pikir kamu mengatakan bahwa dia pantas diperkosa. Maksud saya, mereka berpakaian tidak pantas dan hanya membuat laki-laki terangsang dengan rok mini mereka yang sangat pendek. Mereka memamerkan kaki dan payudara mereka. Kamu menulis bahwa dia pantas mendapatkannya. Aku akan menghapusnya. Apakah ini nilai-nilai yang kamu ajarkan kepada anak-anakmu? Aku mengajarkan dia nilai-nilai dari Al-Quran dan nilai-nilai dari keluarga kita. Kalau memang ini nilai-nilaimu, bahwa perempuan di Amerika dan Eropa pantas diperkosa hanya karena aturan berpakaian, kenapa kamu datang ke sini? Kamu tahu bahwa ada perang saudara di negara kami dan hidupmu dalam bahaya. Itulah sebabnya kami ada di sini. Dan aku rasa kamu tahu itu. Kamu tahu apa yang aku pikirkan? Aku tidak berpikir yang keluar dari negaramu adalah orang-orang baik. Aku rasa justru orang-orang jahat yang keluar. Dan aku rasa kamu membawa sistem nilai kuno itu bersamamu. Apa yang terjadi? Ada apa? Sayangnya, film-film yang benar-benar membahas topik yang rumit memang tidak nyaman untuk ditonton. Dan meskipun aku tidak suka menonton itu, dan aku tahu itu palsu, seluruh dialog di awal klip itu sangat penting. Dan itu adalah dialog yang harus kita semua ketahui, sadari, pikirkan, dan pahami. Karena meskipun membuat kita tidak nyaman, itulah kenyataan yang sedang kita lihat sekarang. Dan itulah alasan mengapa Jerman melarang film ini. Karena mereka takut orang-orang akan menyadari betapa buruknya situasinya. Sehingga mereka merasa perlu mengambil tindakan sendiri. Dan sekali lagi, meskipun kami tidak percaya orang harus bertindak sendiri, dan kami sama sekali tidak mendukung kekerasan, kami percaya pada manusia. Memahami skala dari apa yang sedang terjadi. Dan memahami bahwa ketika Anda berbicara tentang gagasan remigrasi atau mengusir orang-orang yang memperlakukan warga kita seperti ini, simpati mungkin bukanlah cara yang tepat. Apakah kekerasan adalah jawabannya? Tidak. Tapi apakah simpati adalah jawabannya? Sudah pasti bukan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.